Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Shalom anak-anakku sekolah minggu. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pada Minggu Info Covid 6 Maret 2022. Firman Tuhan pada hari ini dari kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 18 sampai dengan 22. Tolong ya anak-anakku di rumah dibuka Alkitabnya, perhatikan dan kita pergumulkan bersama dengan baik firman yang akan Amang Pendeta bacakan untuk kita semua. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikut Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan membuat kamu menjadi umatnya? Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, konteks perikop ini adalah bangsa Israel meminta seorang raja, pemimpin bagi mereka. Mereka melihat bangsa-bangsa di sekitar mereka itu punya raja, sehingga mereka meminta kepada Tuhan melalui Samuel agar Tuhan menunjuk seorang raja. Permintaan itu tidak baik di mata Tuhan. Sebab apa? Tuhan lebih dahsyat, lebih kuat, lebih berkuasa dari seorang raja. Karena itu dia mengirimkan hujan, guntur, dan musim tuaian panen menjadi rusak. Ketakutanlah bangsa Israel pada saat itu. Karena itu mereka meminta Samuel untuk berdoa. Berdoa untuk apa? Supaya Tuhan tidak menghukum mereka lagi. Mereka minta maaf supaya Tuhan jangan marah lagi. Nah, berdoalah Samuel kepada Tuhan dan Tuhan tidak menghukum bangsa Israel itu. Nah, perhatikan adik-adikku ya, penekanan perikop ini ada pada ayat 20. Saya akan bacakan lagi untuk kita semua. Janganlah berhenti mengikut Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah berhenti beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, berarti pesan yang pertama kepada kita semua anak-anakku adalah setiap anak-anak sekolah minggu mengikut Yesus. Percaya pada Tuhan Yesus. Berdasarkan ayat 20 tadi ya. Janganlah berhenti mengikut Tuhan. Ayo, siapa anak-anak di rumah yang sekarang kalau Amang Pendeta tanya bertunjuk tangan bahwa dia akan mengikut Yesus? Angkat tangan. Iya, bagus. Amang Pendeta nggak bisa lihat di rumah, tapi Amang Pendeta yakin semua anak-anak sekolah minggu mau mengikut Yesus. Tidak boleh berhenti ya. Akhirnya artinya sampai tua dia tetap harus mengikut Yesus. Mengikut Yesus dengan setia. Seperti bangsa Israel mengikut Tuhan. Artinya percaya hanya pada Yesus, berdoa hanya pada Yesus. Baru yang kedua, pesan dari ayat 20 yang sangat penting ini adalah beribadahlah dengan segenap hatimu. Nah, dalam konteks kita sekarang di masa pandemi, beribadah dengan sungguh-sungguh secara virtual atau online. Jangan patah arang ya. Ini memang sudah tahun ketiga, tapi ini untuk kebaikan anak-anak supaya jangan terpapar COVID. Demikian juga di sekolah kan masih ada pertemuan online atau sebagian dibagi
25 per orang, 25 per kelas misalnya. Artinya anak-anak harus tetap menjaga kesehatan dengan prokes yang ketat. Nah, yang kedua penekanannya ini yang pendeta ulangi lagi, beribadahlah dengan sungguh-sungguh melalui ibadah virtual online. Kalau ada gurunya yang ngasih tugas dari guru sekolah minggunya, ada tugas dari guru horong kelasnya, lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau telah memberitakan kabar baik kepada kami bahwa kami harus mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh dan beribadah secara online dengan segenap hati. Berkatilah orang tua kami, anak-anak sekolah minggu, dan juga guru sekolah minggu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.